Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin dengan nomor induk mahasiswa 20200080094. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai teori dalam etika. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu latar belakang, pengertian, dan yang terakhir teori dalam beretika. Nah, untuk selanjutnya telah masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang dalam beretika yaitu etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Etika bisnis juga merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, jadi dalam etika bisnis juga bertujuan untuk memudahkan pencapaian sebuah tujuan bisnis. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dalam beretika. Adapun pengertian dalam beretika yang sudah saya ambil ada 4 menurut para tokoh-tokoh. Untuk yang pertama menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005. Dalam Sukirno Agus dan I. Cekik Ardana pada tahun 2009. Yaitu etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan ataupun salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak, dan tidak berkaitan dengan hubungan kemanusiaan dan fundamental. Bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak terhadap orang lain, dan bagaimana yang kita inginkan mereka berpikir dan bertindak terhadap kita. Kemudian yang kedua ada menurut Muslih pada tahun 2004. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomis maupun sosial. Dengan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga, adapun menurut Saban Eshdar dan Maryadi dalam buku Business Ethics and Entrepreneurship, Etika Bisnis dan Kewirausahaan pada tahun 2019. Etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis. Mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dalam membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan maupun pimpinan perusahaan. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, adapun menurut Ronald J. Burt and Ricky M. Griffin, etika bisnis adalah dasar dari perilaku beretika oleh jajaran organisasi etika bisnis menuntut loyalitas stakeholder dalam menentukan berbagai keputusan yang berpengaruh pada pemecahan masalah dalam perusahaan.
Nah, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu stakeholder. Dalam etika bisnis sendiri, sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam upayanya untuk mempertahankan loyalitas stakeholder, yaitu yang berkenan dengan upaya memecahkan problem atau yang bisa dimaksud masalah maupun membuat keputusan-keputusan suatu perusahaan. Hal ini mengingat bahwa antara perusahaan dengan stakeholder merupakan dua pihak yang saling berpengaruh. Nah, kemudian adapun stakeholder itu sendiri adalah semua individu maupun kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh dalam perbuatan keputusan dalam perusahaan. Etika bisnis yaitu kemudian etika bisnis di dalam pemasaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup dalam suatu perusahaan yang dalam menghadapi suatu persaingan dalam perusahaan. Kemudian adapun stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Untuk stakeholder internal itu sendiri mencakup investor, karyawan, manajemen maupun pemimpin perusahaan. Kemudian stakeholder eksternal mencakup pelanggan asosiasi, dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan kelompok khusus. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan membahas mengenai teori dalam beretika. Teori dalam beretika itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu untuk yang pertama adalah utilitarianisme. Utilitarianisme itu berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme ini juga sering disebut sebagai teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya sebuah tujuan. Untuk teori yang kedua ada deontologi. Deontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, berarti sebuah kewajiban. Hal ini berarti baik buruknya suatu perbuatan didasarkan oleh kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini dilakukan berarti untuk setiap individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada teori hak. Teori ini mengakar pada teori deontologi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dalam hal ini hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang penting untuk dijalankan. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori keutamaan. Dalam teori ini lebih berfokus pada perilaku moral. Dalam perilaku moral itu sendiri saling menyangkut bukan dengan latar belakang dari etika yang bisa dikatakan harus menekankan moralitas. Teori keutamaan ini memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak
ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Jadi kesimpulannya, dalam beretika bisnis itu harus tetap menekankan moral atau perilaku yang baik dalam suatu perusahaan agar selain meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri, beretika juga bisa membuat pimpinan masyarakat maupun pengelola bisnis itu sendiri saling bersikap baik atau ramah sesama pelaku bisnis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi teori beretika bisnis ini. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.